Istighosa termasuk syirik akbar, kenapa Ustaz? Ya tadi kaidahnya ya, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Siapa yang memalingkan satu ibadah, kan tadi disebutkan macam-macam ibadah, ada situ istighosa, minta tolong ketika genting. Ya, namun ingat ya, di situ yang dimaksudkan istighosa minta tolong di sini kepada selain Allah. Beda kalau dia minta tolong kepada Allah. Atau beda dengan perbuatannya istighosa yang bid'ah gitu. Namun kalau yang dimaksudkan sini adalah minta tolong kepada Allah yang termasuk ibadah kepada selain Allah. Dan jujur saja kita alhamdulillah sering menghadiri majlis seperti ini, walaupun dipersulitkan, walaupun diperketat di kota Madinah. Dari anak masih anak, saya masih ingat berapa kali Al-Habib Allah yarham As-Sayyid Al-Walid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan saya punya paman salah satu imam besar Masjidul Haram, luar biasa sangat disayangi oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bahkan salah satu sebab saya punya paman tidak diberikan penetapan di Masjidul Haram karena dia suka sering bertemu sama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sering hanya bersalaman saja langsung anak punya paman dipecat dari Masjidul Haram. Jadi sampai subhanallah beberapa tahun kemudian malah dipanggil oleh raja. Mana Syekh Ali Jabir, kita lama tidak mendengar suaranya. Dia tidak tahu karena sudah dipecat sama orang-orang bawah lah. Ya. Dipanggil datang lagi. Sampai diganggu berkali-kali. Hanya satu. Apa dosanya? Sering bertemu sama Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itulah dosa. Makanya ketika Sayyid Muhammad rahmatullah alaih meninggal, imam di sana tidak mau jadi imam salat jenazahnya. Saking segitu mereka tidak menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW, apalagi Sayyid Muhammad sebagai ulama besar. Dan kita tahu berapa dia berkhidmat untuk hadis Nabi Muhammad SAW. Dia sudah sampai mendapatkan istighah hanya khusus di dalam ilmu hadis. Sangat mendalami dan memahami ilmu hadis. Bahkan saya senang salah satu bukunya beliau, Mafahim Yajib an Tusahhah, sebagaimana pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Dan ini buku terlarang di sana, tidak boleh dipakai bukunya. Jadi luar biasa kita melihat tantangan bagaimana kita membuat umat semestinya terangkat dari berpecahan. Saya selalu menyampaikan ke jamaah, kita menghormati perbedaan, kita saling memuliakan, saling menghormati. Kita selalu mengambil posisi lebih baik diam. Wallahi saya sering mendengar Sayyid Muhammad Al-Maliki, selalu dia berkata ketika orang berdebat dengan apa yang dia sampaikan, atau buku beliau, atau ceramah beliau, atau syarahan beliau, atau majlis beliau, selalu diperdebatkan. Sampai ada murid-murid beliau, ya Sayyid, rud alaihim, bagaimana bisa kembalikan, balas mereka. Apa kata beliau? Sudah capek, apa yang kita mengurus, lebih baik diam. Kalau setiap orang berdebat sama kita, kita mau balas, dapat kita bersikap, lebih baik diam. Dan kita hanya ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah, bisa kita istiqamah atas kebenaran, bisa istiqamah kepada jalan yang lurus. Begitu perjuangan para habaib di Indonesia. Saya baca banyak sejak saya masuk ke Indonesia, baca banyak. Begitu karunia Allah untuk Indonesia menjadi negara terbesar sedunia, negara terbesar